Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Good morning student. How are you today? Sehat selalu ya nak ya. Tetap semangat. Ya, kita lanjutkan materi pembelajaran jarak jauh untuk kelas 9 bersama saya Mr. Nana. Oke ya. Nah, saya akan mereview ya, mengulang apa yang sudah kita pelajari, yaitu di halaman 50, page 50, halaman 50. Assessment, tugas. Silakan dibuka bukunya di halaman 50 ya. Kalau belum buka, pause dulu ya. Di pinggir, jangan di tengah, jangan pas Pak hidung Pak Nanang dipencetnya. Oke ya. Oke ya. Kita lihat assessmentnya di halaman 50, page 50. Itu kemarin tentang apa ya? Tentang label. Ini kan agak rumit, tapi insya Allah kalian bisa, karena ini berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi label ya, ada barang, bagaimana kita bisa menggunakannya, mengerti isinya, kan hanya kita bisa dari labelnya, dari bungkusan yang ada tulis-tulisannya, itu namanya label ya. Itu kalau main PS juga ada label 1, label 2, label lah, nggak usah teriak, Pak Nanang dengar. Oke, yap ya. Lihat ya. Kita coba di number 1, itu sudah ada gambarnya, Raisin Bran Crunch ya, Raisin Bran Crunch. Nah, pertanyaan pertama, what is the label about? Label itu tentang apa? Ya, tentang apa tuh? Ya, jadi ada pilihannya milk, ya, ada susu, kemudian snack, makanan ringan. Kalau nggak pakai C, pakai E belakangnya. Itu makanan yang juga ringan. Dicaplok sama ular ya, jangan dimakan, nggak boleh. Crackers, crackers. Cracker ini asalnya renyah, dia biskuit biasanya, seperti biskuit. Crackers itu yang renyah, tapi dia condong ke gurih, nggak manis. Ya, kalau Pak Nanang bukan crackers ya, karena ada manis-manisnya dikit ya, nggak usah protes lah. Ya, ini crackers ya, biskuit atau ya sesuatu yang renyah. Kemudian sereal, ya. Sereal ini biasa, kamu udah suka makan atau minum, namanya sereal ini. Ya, ini biji-bijian. Ya, mau laki mau perempuan, pokoknya ini biji-bijian, silakan ya. Jadi biji-bijian ya, seperti padi. Ini biasa sereal dari gandum, dari beras ya. Ini Koko Crunch, jadi iklan di Pak Nanang ya. Banyak sekarang Milo, ya pokoknya banyak lah. Ini sereal. Ya, termasuk juga minuman-minuman yang bergizi itu juga sereal ya. Ini yang kita butuhkan, itu sereal. Nah, sekarang bentuk di atas itu, label di atas itu pembungkus dari apa isinya? Ya, itu kan ada made with whole grain, terbuat dari gandum utuh. Ya, dari gandum. Nah, jadi kemudian dari gandum dibuat biji-bijian, dibuat ya, makanan kecil-kecil. Ya, itu namanya, kemudian condongnya apa jawabannya? Betul, cereal. Ya, bukan sereal ya. Oke, sereal ya. Oke, ya. Dianya adalah jawabannya D. Nomor 2. From the text we know that the product, dari teks di atas kita tahu produknya adalah apa jawabannya? Contain all kind of vitamin, is good for our health, can be served for one person only. Berisi dari segala jenis vitamin, kemudian bagus untuk kesehatan kita, yang B-nya. Yang C-nya bisa disajikan hanya untuk seorang, jadi hanya untuk seorang, itu sekali makan, sekali minum. Has significant amount of carbohydrate, memiliki jumlah karbohidrat yang signifikan, yang banyak. Apa jawabannya? Jawabannya dari mana? Kita lihat dari kata di sana ada good source of fiber. Ya, good source of fiber, bagus untuk sumber serat. Ya, ada tuh kecil. Ya, sumber serat. Nah, berarti kalau sumber serat ini bagus untuk kesehatan. Jadi jawabannya adalah B ya, B ya. Karena kenapa tidak A? Karena produk tersebut hanya mengandung vitamin A, C dan D, E, C dan D, dan B12, B12. Ya, tidak ada vitamin E, nggak ada ya, cuma ada A, C, D, B12 ya. Kemudian yang C apa tadi? Hanya untuk satu orang. Enggak, karena isinya ada saset. Ada berapa itu? Ada 13 bungkus, 13 saset kecil.
seperti energen gitu, dari satu pak kemudian isinya kan di dalam banyak kecil-kecil. Nah itu untuk 13 orang kalau sekali bareng. Jangan sekali minum ya, bisa lewat nantilah ya. Jadi ini 13 orang kalau 13 saset. Jadi salah. Yang D juga salah karena dia cuma ada karbohidratnya cuma berapa? 15%, cuma 15%. Oke ya. Kita lanjutkan ya. Number 3. From the label we know that the product is in bla 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 form. Dari teks dari label tersebut kita tahu bahwa barang itu ya dalam bentuk apa? Bentuknya apa dia? Ya. Bentuknya apa kita lihat? Ya. Yang pertama ya. Ini yang di bawah ya, bukan yang di atas ya. Ini yang di bawah nih. Acetaminophen. Ya, extra strength pain relief untuk menghilangkan rasa sakit. Nah, ini menghilangkan rasa sakit. Jadi, bentuk itu bentuknya apa? Kita lihat jelas. Yang jelas bukan lotion. Kalau lotion itu biasanya dioles. Kalau liquid itu diminum. Lotion kayak misalnya banyak tuh anti nyamuk untuk dioles. Ya, liquid diminum, anti nyamuk jangan diminum. Ya, cairan, kapsul. Nah, sudah jelas. Apa bentuknya kapsul? Powder. Powder itu bentuknya bubuk. Ya, kayak bedak. Ya, jadi powder itu bubuk ya, bedak. Ya, seperti bedakan begitu. Oke, yang keempat, the product is used to drop. Barang itu digunakan untuk menurunkan apa? Menghilangkan apa? Ya, savor. Ya, savor itu apa savor? Savor itu apa namanya? Ya, oke. Kemudian headache. Aduh, ya nggak punya uang, palanya jadi headache, ya pusing, ya habis diputusin, ya, aduh, ya jadi pusing, ya mikirin mantan pusing, ya oke. Sore eye, matanya sakit, ya sakit mata atau matanya berair, ya mata kamu warnanya hijau, tapi setiap mata ya, kamu lihat kaca matanya itu ada agak hitam, lumayan besar itu ada hitam, ya. Di tengahnya hitam sekali tuh. Coba lihat. Oke. Kemudian cough, itu apa cough? Batuk. Jadi yang betul adalah untuk menghilangkan apa? Yaitu E, menghilangkan demam, ya. Karena tulisannya ada paper reduce tuh. Ada tulisannya tuh, ya, paper reduce. Ya, untuk menghilangkan demam, ya. Acetaminophen. Ya, pain reliever, paper reducer tuh ya, paper reducer. Oke. Number 5, from the text we can conclude that dari teks di atas kita dapat menyimpulkan apa? The medicine is powerful. Obatnya ampuh. We can drink a medicine fast. Kita bisa minum obat itu dengan segera. The medicine is good to treat injuries. Obat itu bagus untuk mengobati sakit. Each packet contain 500 pieces. Setiap pak itu berisi 500 kapsul. Ya. Jawaban yang mana? Yang paling benar, ya, adalah yang A. Jadi karena ada tulisannya, keterangan extra strength, ya, kekuatan ekstra. Wah, extra strength itu adalah sama dengan the medicine is powerful. Jadi powerful ya, mempunyai khasiat yang luar biasa. Itu yang cocok, ya. Jadi cocok ya, jadi jawabannya. Baik ya, nomor 6. Oke. What is the purpose of the text? Ini ada trop apa tuh ya? 5O. Apa tujuan dari teks tersebut di nomor 6? To explain that the product is important, to persuade people to consume the product, to give the detailed information about the product, to describe the benefit of the product. Oke, good. Jawabannya adalah C. Ya. Jadi itu produk minuman. Itu apa tujuannya? Memberi informasi secara rinci. Explain the product is important. That the product is important. Dia rinci kan. Jadi barang itu penting ya untuk diminum karena berkaitan untuk kesehatan kita. Ya, itu yang benarnya. Yang B-nya, yang A-nya tidak benar. Ya. Mana tadi jawaban Pananang? Oh maaf. Ya, yang jawaban yang benar adalah yang C ya. To give detailed information about the product. Di ralatnya jawaban yang benar adalah yang C ya, untuk memberikan detail information the product ya, harus detail ya, secara jelas ini apa isinya ya, apa kegunaannya, bagaimana caranya. Nah itu detail information namanya. Jadi jawabannya C. Kalau A ya, produk tersebut enggak ya,
Terlepas dari penting nggak penting ya. Yang B juga keliru karena bukan untuk merayu orang. Kalau label itu bukan merayu. Kalau yang untuk merayu orang namanya promosi, nanti diiklani ya, membujuk orang. Kemudian menggambarkan manfaat produk tersebut juga tidak. Jadi yang paling tepat adalah yang C, yang C itu memberikan informasi yang detail, yang jelas tentang produk tersebut. Oke, number 7. What is the downside of the product? Ya, apa kekurangan dari produk tersebut? Apa kekurangannya? Selain kelebihan-kelebihannya, dia punya kekurangan. Apa kekurangannya? Kekurangannya it contain no calcium and vitamin A. Dia tidak memiliki kalsium dan vitamin A. Ya, itu jelas ada di atas. Jadi kekurangan itu tidak ada vitamin A dan juga tidak ada kalsium yang kita butuhkan untuk tulang. Oke. Selanjutnya number 8, nomor 8. From the text we know that the product, ya. Dari teks tersebut kita tahu barang tersebut ya adalah apa? Is made of fruit juices, dibuat dari jus buah-buahan, ya. Oke. Kemudian contain high amount of fat, berisi fat itu lemak yang tinggi, ya. Kemudian yang C-nya is consumed on one bottle day, dikonsumsi 1 botol sehari, is a good source of vitamin C. Ya. Jawaban yang benar yang mana? Jawabannya adalah yang D. Ya. Jawabannya D. Itu apa? Maaf. Ini mana jawabannya ya? Nomor 8. Ya, nomor 8 kita lewatkan dulu nah. Ini nomor 9 dulu ya. Nomor 9 ya. Nomor 9, where can you read the label? Ya, labelnya nih ya. Label. Di mana kamu temukan label itu? Ya, on the menu, on beef burger wrapping. Tadi wrapping kita sudah tahu, wrapping itu membungkus ya. On a dairy product wrapping atau di wrapping itu bungkus ya. Wrapping. Kemudian bungkusan. Or dairy ya. Or dairy product wrapping ya. Dairy itu susu kental ya. Dairy itu susu kental, bisa juga dia keju. Keju kan terbuat dari susu. Kemudian unhealthy meat package, di bungkusan, di pak daging yang sehat. Ya. Oke, di mana kita menemukan label tersebut? Ya, di nomor 9. Ya, sudah jelas. Yang adalah yang D. Ya, itu karena beef teriyaki, suka makan teriyaki ya. Ya, beef itu kan daging sapi. Ya, kalau bacon itu jangan dimakan, daging babi biasanya. Tapi kalau daging sapi itu beef. Jadi ada beef, ada bacon. Nah, ini beef, daging sapi ya. Healthy choice is K, jawabannya adalah D ya. Jadi unhealthy meat packet, itu bungkusan apa? Daging, bungkusan daging. Kemudian nomor 10, healthy choice is pilihan kesehatan is nomor 10 ya. Apa? Pilihan kesehatan? Ya. Jawabannya adalah C, the brand, merek dari produk tersebut. Mereknya healthy choice. Ini apa? Merek produknya. Nah, sementara barangnya adalah beef teriyaki. Oke, ya. Jadi ada namanya, nama perusahaannya, kemudian nama apa barang yang dijualnya. Kadang-kadang kita keliru ada dua-duanya ya. Oke. Kemudian from the text so we know that the products, nomor 11. Apa jawaban kamu nak? Ya, good. Jawabannya adalah yang A. Contain one pack for one serving, berisi 1 pak untuk 1 kali penyajian ya. Jadi satu kali satu sajian itu 1 bungkus ya. Yang lain jawabannya salah ya, karena kalau yang B itu should be cooked immediately, harus segera dimasak, itu tidak benar ya, bisa kapan saja. Yang kedua yang ketiga contain fiber 12 gram for one serving, tidak tepat, seratnya ada 12 gram, padahal ya itu tidak benar. Kemudian ya yang C-nya, yang D-nya must be stored in fridge, harus disimpan di kulkas ya. Itu jawaban yang D-nya. Karena label tersebut tidak menjelaskan di mana dia harus disimpannya. Oke.
Ya, kita masih ada. Kemudian sekarang number 12. Ini lagi ya, drug facts ya. How does the product benefit us? Ini yang gambarnya di atasnya. Apa keuntungan atau keuntungan apa yang diberikan oleh produk tersebut? It treats heartburn, mengurangi rasa panas dalam perut. Ya, perutnya panas gitu ya. It prevent loss weight, ya, mencegah loss weight, kehilangan berat badan. It help reduce kidney disease, mencegah gagal ginjal. Ya, ini bahaya. It clears nasal congestion, menghilangkan hidung tersumbat, hidung mampet. Ya, kenapa? Itu produknya. Ya, jawabannya yang mana? Untuk nomor 12, ya, jawabannya adalah yang A. Ya, dia untuk menghilangkan rasa di perut sakit ya. Jadi membantu mengobati mules. Jadi heartburn itu kan mules, perut panas. Pengen lah, kamu tahu lah kalau perutnya panas, mules itu pengen ngapain? Panana nggak usah jelasin, kamu udah hafal ya. Jadi mules ya, tahu mules ya. Ya, ada yang ingin keluar ya. Kadang-kadang keluarnya karena kejepit menjerit ya, kecil suaranya menjerit. Oke, yep. Nomor 13, before we consume the product, we should, apa yang harus kita lakukan? Nomor 13, sebelum kita mengkonsumsi obat tersebut, ya, shake, dikocok dulu nah. Ya, bukan ya, jadi dikocok dulu. Jadi sebelum dipakai obat itu, sebelum diminum, obatnya liquid harus dikocok. Jangan dikocok di perut ya. Terakhir nomor 14, masih ada satu nomor lagi, nomor 15. Oh, ya. Nomor 14, from the text we know that the product, dari teks di atas ya, kita tahu produknya adalah, apa jawabannya adalah B, yaitu was expired on March 2016. Itu berakhir pada tahun 2016 ya. Oke, sampai nomor 14 karena waktunya yang tidak memungkinkan. Terima kasih ya. Jadi kalian review lagi, ulang lagi sekali. Untuk label ini perlu ketelitian, kecermatan kalian dalam membaca dan memahaminya. Tapi insya Allah Pananang yakin dengan semangat kalian dan usaha kalian, kalian akan mampu untuk menguasai materi ini. Terima kasih, sampai jumpa di materi selanjutnya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.